Selamat malam, teman-teman. Kita bertemu kembali dalam kuliah kita untuk mata kuliah manajemen risiko. Dan pertemuan kali ini kita masuk ke chapter yang kelima atau di pertemuan kita yang kelima. Saya harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat, walaupun kita hanya belajar secara online, agar teman-teman rajin untuk membaca, mengulang pelajaran-pelajaran atau kuliah yang saya berikan. Dan juga tentu dari dosen-dosen yang lain. Dan kemudian tentu paling utama menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan secara disiplin. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Tolong disiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, sehingga untuk hal-hal yang penting dapat ditulis. Dan sudah bisa juga dibuka di SSO atau diperhatikan dari awal sampai akhir. Baik, di chapter yaitu identifikasi risiko. Bagaimana cara, kenapa terjadi risiko tersebut, dan kalau berulang-ulang terjadi berarti ada sesuatu namanya risiko itu bisa merugikan perusahaan dan juga bisa klien. Nah, bahwa mahasiswa mampu memahami tentang identifikasi tujuannya agar kita bisa terhindar. Oke, yang pertama di sini jenis-jenis risiko untuk mengidentifikasi, menganalisa, merespon macam-macam. Yang pasti terjadi, tapi punya potensi mana kita menghandle suatu risiko, suatu potensi kerugian. Yang perlu adalah bagaimana mengantisipasinya, terus menghindari atau paling tidak meminimumkan risiko. Ya, makanya minimumkan risiko, aturannya kepala bawahnya langsung berbenturan dengan aspal karena adanya helm untuk naik motor itu ya lumayan gitu, walaupun tidak diharapkan untuk jatuh, tapi paling tidak parah gitu ya. Ada alat yang digunakan untuk menghindari risiko tersebut. Potensi akan mempengaruhi secara keseluruhannya. Sekarang karena COVID-19 risikonya apa? Tertular kan, terpapar COVID-19, corona. Akibatnya apa? Ya, orang tersebut bisa dikarantina, harus masuk rumah sakit, tidak sehat, malah berpulang seperti itu. Itu risiko. Berpengaruhnya dia bisa kerja optimum, ya kalau sakit itu susah untuk bekerja, walaupun bisa ya tidak optimum, tapi hanya terbatas ya, walaupun bisa working from rumah sakit gitu, working from hospital dan lain-lain, tetap juga sangat berpengaruh. Dia tidak mungkin bisa, ya, itu risiko. Untuk di logistik juga bukan hanya ada, tapi risiko rusak, risiko salah kirim, risiko dari mutu. Kalau tidak mengetahui dia apa ya diantisipasi. Ada risiko. Kalau dalam tracking itu kan digunakan setiap hari, pasti dong risikonya yaitu bahannya aus gitu kan. Pasti ada pergantian atau membutuhkan BBM atau servis berkala. Itu sudah tahu kita risiko itu. Dan bagaimana cara menganalisanya? Bagaimana cara bukan hanya dianalisa tapi melakukan perbaikan-perbaikan agar hal yang sama tidak terjadi kembali. Kalaupun terjadi, sudah diketahui di awal tentu dengan potensi kerugian yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu merugikan perusahaan. Risiko supply chain, risiko dari kelancaran aliran dari ujung ke ujung, real dari vendor atau supplier sampai barang itu jadi dan sampai di tangan konsumen. Bagaimana itu menghandlenya? Lancar, alirannya semua gitu ya. Kalau ada orang sudah berumur gitu, bernapasnya tidak lancar, bernapas tidak lancar. Nah, bagaimana mengantisipasi itu semua? Bagaimana menganalisa itu semua? Paling tidak kita punya kesempatan untuk paling tidak satu mungkin mengalihkan risiko, kemudian mengurangi seoptimum mungkin risiko tersebut. Karena umumnya risikonya ada asuransi kerugian, general insurance. Mobil hilang, mobil tabrakan, rumah kebakaran, gudang kebakaran, kargo tercuri atau dicuri. Nah, itu kan risiko semua. Kan tidak boleh kita biarkan seperti itu. Kita harus ada namanya perbaikan. Walaupun terjadi sebelumnya, ya kita agar itu tidak terjadi lagi. Akan perbaiki.
pengalaman orang kalau kecan dulu, baru kita tahu ya. Jadi we learn from the other gitu. We study from the others. Survei itu kan yang kadang-kadang dikasih ke umum, atau kasih apalah bahan surveinya. Nanti kalau kalian buat skripsi ya, dari sampel yang ada, kita bisa ambil kira-kira kenapa penyebabnya. Ya, biasanya dari pengalaman orang atau dari opini Pak survei yang mengasih. Sehingga ketahuan survei yang dilakukan tahun 2000 bukan bahwa 34%, gede ya 34%. Berarti yang non itu 66%. Gangguan internal berasal dari mungkin kehabisan stok, kekurangan stok. Itu salahnya di mana? Ya mungkin waktu order stok ternyata tidak ada bahan baku. Itu kalau dirunut terus itu bisa panjang. Kenapa nggak ada bahan baku? Oh, pertaniannya lagi susah. Kenapa pertaniannya lagi susah? Oh, lagi musim. Nah, supplier bertanggung kan dikatakan 30 dari supplier itu maksudnya yang vendor 15%. Terhadap terjadi kiriman dari hulu sampai ke hilir. Tadi kalau dikatakan internal 34%, kan bahan baku, contoh itu bertanggung jawab 15%. Sini 34, sini 15. Kemudian mari sendiri nanti kita jelaskan. Ya, banjir Pak, musim jelek kan, kalau musim kemarau tidak bertumbuh dengan baik. Kalau umpamanya bahan bakunya dari alam, banyak rule pemerintah, banyak peraturan. Tujuannya sebenarnya baik ya bagi negara. Tapi kan kadang-kadang di dalam logistik menjadi hambatan juga itu. Umpamanya gara-gara tidak mencantumkan sertifikat masuk secara full. Sementara kombinasi dari semua faktor itu di atas 6% ya. Ya, itu risiko supply chain ya, yang terjadi secara umum, ada yang internal, ada juga yang eksternal. Untuk itu ya itu yang perlu dianalisa. Lebih mudah sebenarnya kalau menganalisa yang internal. Kenapa? Karena kita bisa cek sendiri, kan orang dalam, internal itu kan orang dalam sendiri. Mungkin dari karyawan, mungkin dari manajemen, mungkin dari bagian HRD, dan lain-lain. Tapi kalau dari luar, kadang-kadang seperti iklim kan kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau namanya musim hujan. Seperti kemarin kita mau kirim barang ke Muara Tewe di Kalimantan. Karena banjir, tidak bisa ke sana. Harga bisa lebih mahal ke Muara Tewe di Kalimantan Tengah daripada dari sudut Eropa. Saking di sana baru banjir bandang, jembatan putus. Tapi barang harus itu yang menjadi risiko. Ketika sarana dan prasarana tidak mendukung, terjadilah harga mahal. Seperti dulu di Papua kan, katanya semen satu sak aja bisa 900.000. Sementara di sini cuma tahu ya, tapi belum sampai dari 200.000. Itu contohnya. Dulu BBM di Papua berapa? Di sini di Jakarta atau di daerah barat itu lebih murah. Prasarana aja pakai helikopter. Jadi bagaimana nggak mahal ya? Dari itu di sini ada. Kemudian permasalahan yang paling utama mengganggu jalannya supply chain adalah perubahan permintaan secara mendadak ya. Kadang-kadang kan ada perubahan. Kita punya barang ternyata mau ketinggalan zaman, semua udah Android dia belum. Jadi ada kadang-kadang itu perlu gitu ya. Kita ada pesan segini nggak jadi gitu. Kenapa? Ya berbagai macam alasan. Seperti tadi modelnya, mungkin ternyata ada model lain yang lebih baru tapi lebih murah, seperti itu. Banyak yang menjadi faktor untuk kemudian penggantian order sepatu cowok. Ternyata sepatu cowok nggak laku, sepatu cewek yang kemudian udah ada masalah. Contohnya apa? Ya mungkin mesinnya rusak, karyawannya tidak datang, mesinnya tidak dipelihara dengan baik, atau spare part-nya ada yang rusak, tidak masalah produksi, atau orangnya yang tidak kapabel atau tidak punya skill mengerjakan. Aturannya sehari bisa mengerjakan 500, cuma karena pengalamannya kurang, skill-nya kurang, mungkin masuk. Karena sekarang kan produk itu hampir setiap hari itu ada. Coba dulu zaman dulu orang pakai handy talkie AT ya, belum ada SSB. Tapi kan itu membuat karena adanya handphone yang lebih bagus, lebih canggih. Sekarang kan handy talkie ya, siapa sih yang memakai? Paling kalau ada umpamanya suatu tim khusus baru dipakai. Tapi kalau sekarang ngomongnya udah pakai handphone, kenapa? Bisa lihat gambarnya, bisa dianalisis dan banyak kan umpamanya dimintanya produksi, mungkin faktor materialnya. Bila dalam bab sebelumnya menjadi risiko internal dan eksternal, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Karena praktiknya tidak ada batas yang jelas antara keduanya.
Karena seringkali risiko internal dipicu oleh kejadian di luar perusahaan. Ya. Karena COVID itu kan sebenarnya dari luar perusahaan, ya, COVID-19, bukan dari dalam perusahaan. Tapi karena dari luar itu masuk kepada internal, kena terpapar, sakit, beberapa orang nggak masuk, akhirnya working from home. Working from home mungkin aja tidak optimum. Ya. Jadi faktor di luar itu mempengaruhi di dalam. Itu banyak banget seperti itu. Masuk dalam hal juga kebijakan pemerintah. Bukan hanya kebijakan pemerintah, kadang-kadang kebijakan Bank Federal di Amerika itu bisa mempengaruhi. Kebijakan Bank Indonesia bisa mempengaruhi. Kalau dulu kan transaksi Indonesia bisa dengan dolar. Sekarang dimasukkan exchange rate-nya ke dalam rupiah yang baik untuk atasnya. Kita mau beli, kita langsung ke London. Langsung kita beli. Ke London dulu kan harus lewat importir mungkin, nanti dipajang dulu di store-nya, di tokonya, toko Adidas contohnya, baru kita bisa beli. Anak saya kemarin beli apa itu underdog gitu, kita juga caranya. Cuma kebetulan ada orang yang rupanya kayaknya kerjanya gitu, entah dia mahasiswa atau mahasiswi, kalau di bawah volume tertentu kan tidak kena gitu. Padahal di Indonesia itu belum ada yang jual gitu, tapi udah bisa kita beli cara itu. Tentu karena ini tadi ya, ada hal-hal di internal dan eksternal. Jadi jelas cara keduanya atau perbedaannya tidak begitu jelas karena tadi tidak ada batas lagi perbedaan antar F. Oleh karena itu klasifikasinya sepanjang ide. Contohnya apa nih? Resiko internal yang muncul dari operasi dalam operasional ada tracking, ada handling kargo di gudang, ada packing, ada muat atau loading, ada unload atau membongkar barang, ada movement atau pergerakan di gudang, ada custom clearance dan lain-lain banyak sekali. Juga distribusi ataupun tracking, baik itu lewat kereta api, baik itu lewat truk biasa. Gitu. Jadi operasi berarti kan pekerjaan hari-hari, daily operation. Kecelakaan kerja bisa nggak terjadi? Udah hati-hati aja bisa celaka, apalagi nggak hati-hati. Makanya ada lampunya, sinyal warna kuning gitu ya. Kalau bisa ada bunyi, cari jalan lain. Di gudang itu juga ada seperti line gitu ya, seperti jalur. Jalur itu ada untuk jalur orang jalan kaki, jalur khusus untuk forklift. Jadi nggak dicampur. Tujuannya apa? Jangan sampai bisa jatuh itu jatuh kargo menimpa orang bisa. Lagi trailer mundur bawa kontainer kejepit orang bisa. Lagi orang mau nyodok itu palet bisa aja kena orang. Atau lagi ngangkat barangnya bisa terjatuh kan. Jadi banyak kecelakaan. Ternyata di dalam pekerjaannya mengandung kimia, barang berbahaya bisa kan kena ke mata, bisa buta, kena ke tangan, bisa terluka, atau kepanasan. Kalau peralatannya nggak pernah diservis, makanya kadang-kadang ada truk berangkat mogok di jalan. Nggak diperiksa seharusnya, kalau SOP-nya itu harus diperiksa sebelum jalan. Bagaimana bannya, bagaimana olinya, semua diperiksa. Tujuannya itu, agar jangan malu-malu dibawa kargo orang, longsor lagi ditolak, macam-macam. Ini juga bisa ya, banyak error, ini juga banyak juga ya, orang hilaf, atau karena tidak tahu. Ada kan orang kerja, gitu, lihat nanti aja. Ada yang seperti itu. Jadi memang manusia itu kan terbatas. Nah kalau terbatas, kan bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Bagaimana how to handle the cargo, how to avoid all the risk, bagaimana menghindari segala risiko datang kelas B, dan juga dan lain-lain. Risiko yang muncul sebagai dampak langsung dari keputusan manajer tingkat safety stock. Berapa sih sebenarnya stok kita cocok ini? Kalau ada terlalu dikit udah keburu, dipakai semua, nunggu stok baru, nunggu ternyata diimpor lagi, bukan dari dalam negeri. Ya, mungkin dari impor bukan hanya dari Asia, tapi mungkin dari USA. Itu kan hari seperti itu. Terus ngapain? Itu maksudnya risiko yang muncul dampak langsung dari keputusan manajer yang mungkin salah. Kadang duitnya banyak tapi belum ketagih gitu loh. Ya, nggak bisa nanti, belum dibayar sama customer. Kalau dia push untuk bayar marah, gitu kan? Ntar nggak pakai kita lagi. Tapi kalau nggak, kita punya terus jadwal pengiriman bulan 10. Jadwalnya gitu. Ternyata kebalik. Jadi tanggal 10 bulan 11 tidak hati-hati. Dengan tanggal 9 bulan 10 itu dibalik kan. Tanggal 10 bulan 9. Kan kadang-kadang di Eropa beda-beda ya. Tanggal 10 bulan 9 2001 tulisnya 9 10 2001. Tapi ada yang tulis 10 9 2001. Ada yang tulis 2001 dulu. 2001 9 10 seperti itu. Nah, itu harus ada format termasuk inward manifest, termasuk PEB dan tetangga salah. Ya maksudnya masih dalam grup lah gitu. Yang bisa dari kanan sampai ke depan. Risiko ini terjadi akibat interaksi antara bisa bahkan kepercayaan kita kan.
percaya sama customer, kita percaya sama kualitasnya, kita percaya sama contohnya ukurannya. Memang tulisannya XL, tapi ukurannya L gitu ya. Ketersediaan makan, pas kita lapar ada nggak tersedia makanan yang sama? Apakah ketika kita pengen memproduksi barang ada nggak di situ tersedia stok atau inventaris dari bahan baku, inventory itu detailnya. Maksudnya waktu perjalanan satu barang berapa lama sih, kan? Itu yang disebut dengan lead time atau dibilang seperti transit time. Terus masalah pengiriman ya, masalahnya pengiriman. Kadang dibilang datang on time, tapi nggak on time, hanya teori aja. Kami memberikan bukti bukan janji, padahal itu aja udah janji. Gitu kan. Jadi banyak resiko. Kemudian resiko yang muncul dari customer, permintaannya macam-macam, ya, aneh-aneh gitu. Sekarang konsumen cuma satu, semuanya diminta gitu. Kemudian pembayaran, kadang-kadang ada konsumen perusahaan besar, bunganya berapa persen itu, masih ukurannya sepatu wanita di order, contohnya apa sih penyebab utama risiko ini adalah karena kerjasama yang belum memadai, ya kan? Kadang-kadang kalau kita nggak kenal orang, kita pikir jahat, kita pikir baik, ini berbeda. Jadi harus ada constant communication, komunikasi yang konstan. Ya. Dalam keluarga juga seperti itu kan, biar nggak miskomunikasi ya harus ngobrol satu sama lain, ya. Jangan diem. Kita bukan malaikat, kita nggak tahu isi hati orang kalau dia diam aja. Oh, dia diam aja, masa juga ngerti. Ya iyalah, masa ngerti. Malaikat yang tahu, kita kan malaikat, kita human, manusia yang punya tiga apa ya, limited, polluted, batasan. Oh, created, limited, polluted, created, terbatas gerangannya. Jadi ada risiko eksternal yang berasal dari luar supply chain, sekitar cuaca ekstrimnya, banjir, hujan deras tahun berapa itu mau ngambil kontainer aja orang trailernya takut ke depo ngambil kontainer kosongan. Kenapa? Karena jualannya yang di Cakung itu banjir. Jadi ada risiko juga kalau masuk trailernya bisa mogok. Sementara kita dari kantor teriak-teriak, kita nggak tahu di lapangan udah bagaimana kan. Harus customer kan minta nggak bisa, udah ada shipping window-nya nggak boleh lewat. Shipping balik tuh mau hujan kayak mau apa kayak motor udah mogok. Ada yang udah silakan ya bisa sebagus sekarang. Jadi kalau dari Kamis, Jumat, Sabtu itu macet di mana-mana. Kadang-kadang waktu saya ke kantor dulu itu saya masukin dulu mobil saya karena udah macet, terus kita parkir aja ke wali kota yang di Jakarta Utara itu. Dari situ kita naik ojek, itu jalan kaki. Kalau nggak bisa nunggu setengah hari sampai sore nggak nyampe kantor, padahal cuma tinggal berapa kilometer, jalan kaki aja sekaligus. Nanti pulangnya naik ojek lagi, kita ambil dari situ, dari alam ya kan, seperti Aceh dulu ada tsunami. Ya, itu resiko yaitu asuransi. Kerentanan yang timbul dari risiko operasi yang tadi internal ya, dari eksternal, dari dalam perusahaan tadi ada kadang karyawan yang nggak bisa bekerja, atau malas datang, atau banyak pesan, atau ada masalah keuangan, di mana uang kita sebenarnya banyak tapi belum ketagih, itu kan mempengaruhi ada bencana alam, ada perang, ada mogok. Oke, kita masuk ke klasifikasi risiko yang lain. Atau ada 3 aliran materinya, karbonnya itu yang fisik, ya, kalau seperti itu. Ya, kalau kita nggak punya uang, bagaimana mau beli sini uang? Uang juga kan perlu cash flow perusahaan gimana? Nggak bisa truk jalan tanpa ada uang jalan, harus ada uang jalan. Kemudian informasi, informasi itu perlu apa yang terjadi, bagaimana mengatasinya, kapan terjadi, siapa yang melakukan, kenapa itu terjadi. Semua dianalisa secara dalam. Kan sama dengan obat. Jangan dia sakit perut dikasih obat sakit kepala, malah jadi sakit tambahan gitu kan. Ini juga perlunya informasi yang benar, dianalisa, kemudian ditarik corrective action. Mungkin aja paling tidak sudah bisa diambil second. Mana ketika hal tersebut diatur satu resiko material, bahan baku sepertinya, termasuk di dalam resiko untuk mengangkut, ya, bahan baku nggak datang. Kita mau bikin sepatu gitu ya, bikin sepatu, bahan bakunya, solnya mungkin diimpor dari Korea, lemnya diimpor dari India, terus lemnya diimpor dari Bangkok, kan? Nah itu maksudnya kan pengangkutannya cepat. Tapi kalau bagaimana perlu dari Kanada, dari Vancouver, nanti kalau mahal biaya air freight-nya, kita nggak bisa jual karena orang lain lebih murah. Kemudian penyimpanan ya, mengirimkan, distribusi, pergerakan material, ya penyimpanannya bagaimana sistemnya. Dan ada juga barang-barang yang gampang terbakar, bisa meledak, bisa juga susut, bisa gampang busuk, umpamanya barang-barang dari buah, dari sayuran, dari daging dan lain-lain. Terlambat pengiriman, gangguan transportasi, kerusakan barang, ya bisa ada yang barangnya jatuh. Mungkin dari kurangan persediaan, ya stoknya habis, salah prediksi, maling di mana-mana ada. Ya, bukan hanya maling yang timbul, tapi nggak dibalikin. Kecelakaan, nah itu terjadi ya.
bukan hanya udara, laut, semua bisa kecelakaan. Darat juga bisa, kereta kemarin saya naik seperti turun gunung baru jatuh. Finansial, dari mana dapat uang? Dari tagihan. Dari itu tagihan harus cepat dibuat dan dilengkapi sama lampiran-lampirannya, termasuk mungkin faktur pajak dan uang, termasuk risiko pembayaran. Orang baru 3 juta aja udah teriak-teriak, ini 3M belum dibayar. Cash flow-nya, uangnya nggak kredit gitu, tangan orang belum ketagih. Buat apa? Yang penting kan cash flow-nya. Cash flow itu nggak ada, gimana mau gaji karyawan, bagaimana mau memberikan uang jalan bagi supir. Kemudian resiko hutang ya. Sekarang ini kasihan ya yang berhutang, kenapa? Pokoknya berhutang mau bisnis, masih dihutang di bank, gara-gara corona bisnis lesu, gimana itu? Mau bayarnya boro-boro jual untung, orang nggak ada yang nggak boleh akuntansi dan lain-lain. Ya, resiko ini salah-salah itu kita salah mengerti pendapat orang ya. Pemrosesan informasi kadang-kadang sistemnya rusak, nggak bisa buat PEB, nggak bisa PIB, tapi mereka nggak mau bayar juga gitu kan. Kegagalan sistem, ya. Mungkin barang tidak laku dijual lagi, sistem yang sudah tidak laku gitu. Risiko ini muncul dalam bentuk data yang hilang, kan bisa juga kan data juga bisa hilang. Kebobolan, keamanan data, mencuri orang. Informasi yang error, ya bisa error kan? Saya berulang kali bilang aturannya 545, jelasnya 400. Besar ya. Kemudian kesalahan transaksi, ya biasa salah jual. Ternyata harganya sudah naik gitu ya. Jadi itu kadang-kadang di dalam quotation itu ditulis the rate is subject to change with garis miring, bisa berubah anytime, kapan saja tanpa pemberitahuan. Organisasi muncul akibat dari keterkaitan antar anggota dalam supply chain, termasuk hubungan antar supplier dengan customer di suatu perkumpulan ada koneksi. Menurut pembagian komunikasi yang buruk, apa kesalahan bukan perbaikannya. Komunikasi yang buruk hanya menghabiskan energi dan waktu. Mau apa kayak ngomongnya? Mau minta maaf sering bukan banget. Kalau dia nggak mau pakai kita mau apa? Ya kan? Memang cuma satu provider di Indonesia itu bisa, Jakarta aja bisa ada 4.000 sekian provider lain. Jadi kalau satu bermasalah, apa yang bertahan kan gitu. Ya, ketidaksepakatan, ya kontrak barangkali tidak sepakat dan sebagainya. Identifikasi risiko lalu perlu, kemudian bisa diprediksi juga ke depan. Apa sih yang terjadi dengan COVID-19 umpamanya melandai? Kira-kira bagaimana sih risiko? Atau COVID ini tidak pernah berlalu, kita akan sama-sama di tengah-tengah COVID bekerja seharian seperti itu. Ya. Pendataan risiko, ada datanya. Kalau kami tulis datanya nama, umpamanya Rose, alamat, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, pendataan ada di situ. Risiko juga di datanya salah, ada keterlambatan. Oh ternyata kapalnya penuh, kontainernya kosong. Oh ternyata barangnya ada yang hilang, barangnya ada yang basah, kontainernya ada yang bolong. Terus kartonnya bagus tapi isinya hilang. Seperti itu. Gitu. Jadi banyak pendataan risiko atau portofolio risiko. Data ini berupa dokumen atau sebisa mencatat di sertifikat. Ya. Organisasi dan risiko industri, individual organisasi. Tapi banyak banget. Ya, risiko itu banyak banget. Berarti depan, belakang, bawah, atas, semua risiko. Di jalanan itu banyak risiko. Naik motor atau naik mobil, cepat nabrak, lambat ditabrak. Harus berjalan Jakarta ini kan. Banyak risiko. Menikah risiko, nggak menikah juga risiko. Kuliah risiko, nggak kuliah jadi risiko lagi. Semua ya. Tapi ibarat makan kepiting kan. Ada yang tajam, tapi kan ada yang enak makan durian. Ada, tapi tidak semua orang suka durian. Anak saya nggak suka durian. Ada di duri-durinya, tapi di dalamnya ada yang disukai banyak orang seperti itu. How we manage the risiko? Gimana kita manage risiko? Kepada ya, contohnya hal kecil aja kan, import gitu ya. Kita berharapkan nyampe tanggal 20 importnya bulan Oktober. Semuanya smooth, oke gitu. Tiba-tiba ada namanya krunya kapal kan mogok, bisa berdampak. Kita nggak nyangka duga-duga gitu ya, manajemen risiko untuk mengatasi masalah itu. Oke, berdampak secara semua keseluruhan atau secara tapi juga masalah jangka panjang ya. Seperti apa istilahnya orang makan gitu ya. Kalau nggak bisa mengatur pola makannya, nggak langsung sakit saat itu ya. Tapi jangka panjang, umpamanya yang kurang minum susu bisa keropos tulang katanya ya. Kalau udah tua itu bongkok nggak jalan gitu. Karena mungkin waktu kecilnya nggak suka minum susu ya. Penyesalan itu kan ketika terjadi jangan bisa diobati lagi. Mungkin sudah komplikasi. Tadi itu seperti sekarang kan, apakah mau COVID ini mau permanen tidak? Kita belum ada yang tahu, nggak ada yang bisa memastikan. Karena dulu katanya 2020 bulan Juni, saatnya itu COVID sudah habis. Sekarang 2021 udah Oktober, mana? Nggak bisa juga.
Kemudian risiko yang dialami industri, semua perusahaan mengalami kesulitan yang sama. Seperti permasalahan buat penawaran ke customer, perhatikan nanti mau lebaran ada nggak kenaikan, ada istilahnya tuslah, ada kalau BBM naik gimana. Kalau kita nggak buat di quotation, kalau ada kenaikan BBM ya selesai kita. Customer kan cuma baca quotation. Lalu ini customer kamu nggak buat quotationnya bahwa ada mungkin karnasan, bahwa 7 hari sebelum lebaran tidak boleh lewat truk dan lain-lainnya. Itu harus jelas agar kita kalau customer tidak suka. Kemudian kadang membuat ukurannya naik pesawat, umpamanya kan cuma ke Bali lagi itu 16.000. Tapi kan mau lebaran kan ada itu setelah itu kadang-kadang mungkin 1,2 gitu contohnya. Di truk juga seperti itu. Mau lebaran ada pembatasan, ada ekspor, pengawalan, ada mungkin BBM naik kan naik tiba-tiba aja, padahal kontennya dari sini ke Sydney taruh mau $2.000 per itu. Semoga customer-nya bisa mengerti. Ada dibilang di sini 4 level itu kan tingkatan, level 1, level 2, dari 1, 2, 3, 4 makin tinggi levelnya. Yang pertama, maksudnya pipeline seperti pipa, atau kan saluran air itu pipa gitu. Kalau ada saluran air, taruhlah seperti paralon gitu, atau pipa, fotonya ada lumut, ya, lumut lewat. Jadi dia akan tersumpel, ada sampah yang lewat. Makanya dikatakan jangan buang sampah sembarangan, sepesumpel. Gitu. Motongnya dijual besinya itu untuk dikiloin gitu. Itu jadi semua risiko. Jadi resiko. Itu level satunya ya. Di dalam operasi mungkin operator belok kiri dia gali jatuh dari atas itu. Bisa aja dulu teman saya gitu. Dia nggak lihat bahwa di atas mau ke gudang itu, mau naik ke atas gudang itu. Dia nggak perhatikan di situ ada parkir satu lagi forklift. Main hajar aja dari bawah dinaikkan dulu. Tiba-tiba forklift itu dia di atas padahal itu lagi parkir di depan. Dia belok kiri untuk mengatasinya. Fotonya karena tanjakan dicek ternyata orang itu masih baru. Nah, ternyata itu nggak didampingi. Nah itu temuan yang disebut itu fatalize, maksudnya bisa berbahaya buat orang, ada yang major gitu. Minor itu kecil-kecil, umpamanya seperti tadi saya bilang ban aus karena trailernya jalan, ya itu kan minor, namanya minor, bukan yang fatal. Tapi kalau umpamanya supirnya atau ternyata mabuk gitu kan, nabrak itu kan menjadi fatal atau major gitu. Biasanya kalau ada ISO itu temuannya itu bisa jadi gagal ISO gara-gara temuan harus didampingi, ada pendampingan. Itu enggak langsung jalan aja ketika dilihatnya ada kenapa parkir di tengah jalan gitu kan jalan sendiri kadang juga dia putar ke kiri untuk menghindari nabrak forklift itu malah jatuh ke bawah juga forkliftnya rusak pecah orang sakit pas ada di situ melihat itu kan. Nah, waktu audit dari ISO kan dicek itu kenapa nggak didampingi, ada aja alasan lagi ada kerjaan loh. Kalau ada kerjaan yang lain kenapa ini suruh kerja kan terus saja itu dianalisa tentu untuk perbaikan. Yang kedua resiko terhadap aset ya. Apa sih risiko terhadap materi tadi kan keuangan. Contoh pabrik yang dihubungkan ke jalan sekarang kan lumayan ya, jalan sudah lebih bagus, ada tol. Kalau dulu saya masih ketika di cerita saya kadang-kadang itu bisa berjam-jam, KBN jembatan KBN itu rusak dikit, macet di mana-mana. Makanya dulu supir susah dicari. Kenapa? Aturannya sehari bisa 2 rit, 1 rit aja nggak bisa selesai. Saya masih pernah itu import, saya mau ekspor dari Cianjur. Kapalnya sebenarnya jam 10 malam, closingnya dari Cianjur udah jam 9 pagi. Macetnya di gerbang utama Cikarang. Berjam-jam sampai jam 9 malam masih di situ. Nggak tahu kenapa macet, yang marah-marah lah, masuk jam 9 pagi, baru nyampe jam 9 malam. Nembak udah nggak bisa. Gitu. Akhirnya efeknya apa? Masukkan ke kapal berikutnya. Tapi kan kapal berikutnya nanti barang jadi terlambat. Jembatan ya perlu bagus. Komunikasi kok dalam hal ini adalah gangguan terhadap mudik atau jaringan sebelumnya. Level ketiga, ya, risiko terhadap pada level ini supply chain dianggap sebagai jaringan hubungan transaksi antar organisasi yang memiliki aset, mengelola aset. Gagalnya hubungan antar organisasi ini adalah berakibat merger kan bisa kita kira bagus itu, kirain sehat, fotonya bungkusnya bagus, itu fotonya dalamnya jelek kan ada gitu kan. Kirain cewek cantik, fotonya cowok yang pakai lipstick gitu. Kemudian level 4 lingkungan fisik. Ya lingkungan juga perlu, kita harus tahu lingkungan kita. Namanya orang Jepang waktu mau bisnis di Indonesia, dia pelajari dulu. Orang Indonesia itu apa sih? Ada orang Medan, ada orang Jawa, ada orang Sunda, orang Papua, orang Minang, begini, Jawa begini. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka lebih pintar daripada kita. Gitu. Jadi mereka tahu menghadapi bagaimana suku-suku tersebut. Mereka salah informasi, salah pembicaraan. Gitu. Karena nggak bisa, ada orang salaman bisa dengan salaman kuat, orang Batak itu bersalaman kuat. Orang Sunda kalau punya kebiasaan, di mana supply chain seperti masalahnya umpamanya udah tahu mau banjir gitu ya, ya coba sebelum banjir udah dikirim barangnya gitu, itu maksudnya gitu. Kan banjir itu kita nggak bisa, umpamanya bulan berapa ya biasanya itu, mulai dari Januari, Februari, yang 5 tahunan, Jakarta, Bandang itu banjir Bandang. Ya, tentu sebelum
bulan banjir udah kita kirim barangnya. Gitu. Jangan udah tahu banjir kirim lagi, udah bukan hanya double. Risiko adalah peninjauan kembali ketidakpastian dalam supply chain. Ini merupakan sehingga harus dilakukan secara pengetahuan, punya keahlian, punya skill kerja di produk. Kalau nggak ada skill kan bikin capek ya. Udah salah, corrective action lagi, double kerjaan lagi. Tapi kalau punya skill, dia punya keahlian, dia mudah gitu memprediksi. Sama kamu di rumah kamu, walaupun mati lampu, sudah sering di rumah itu gitu. Kamu tahu di mana hidupin TV gitu. Kamu tahu di mana kamar tidur, ruang tamu tahu, walaupun mati lampu. Tapi coba tamu yang datang, di sana perlu ada skill, keahlian, beda sekali. Hal ini fokus pada pekerjaan dan risiko yang dihadapi masing-masingnya. Seharusnya bisa secara menyeluruh. Juga kecenderungan mengindahkan risiko yang tanpa jelas orang anggap sepele gitu kan. Besok aja gitu. Ternyata udah sama, kalau kita sakit udah nanti ada ke dokternya, kalau belum ke dokter udah game over gitu kan. Dan tidak mampu mengenali risiko yang paling signifikan. Jadi tidur banyak tuh baik, terus macam-macam ya. Nggak pernah dibilang minuman, nggak pernah larang. Orang kan paling malas olahraga. Coba dilarang orang olahraga. Hari ini semua orang nggak boleh olahraga, pasti orang pada olahraga gitu. Biasanya bergantung pada pengetahuan individu personal, tetapi harus ada pengaturan lebih formal, mengidentifikasi itu dari A ke stepnya ke B, mulai open lah, mulai start A, B, C, D, E. Berarti tadi E mentok, masuk lagi ke D, cari lagi jalan ini, perbaiki di situ, masuk ke E, baru balik ke F, G, mentok lagi di G, ternyata masalah, balik lagi ke F. Nah, ke F lagi, nanti diperiksa di mana kesalahannya, siapa yang membuat kesalahan, dan apa solusinya, baru masuk ke G, sampai selesai. Close ada lagi problem, bisa aja ada, barang ternyata hilang gitu. Cari, diidentifikasinya secara baik lah. Mungkin tidak 100% ya, sempurna 100% nggak mungkin ya. Tapi paling tidak kita mendekati ke arah situ. Kalau bisa tidak ada identifikasi, ini ada sebagai gambarnya sih. Apa yang dimaksud identifikasi kan menganalisis. Kalau menganalisis itu mendalaminya gitu. Apa, kenapa, kapan, siapa, how, di mana, seperti itu ya. Kemudian yang seperti tadi, ada nggak resikonya minor, resiko major, nggak besar, terus sampai kapal meledak, terbang. Oh kemarin ada truk yang terbalik atau truk yang hilang, ditanggapi, jangan dibiarkan, tanggapi. Dulu pernah kargo kita hilang dari Karawang mau bawa ke pelabuhan mungkin ke Prancis, katanya itu alat-alat pencuci, sabun segala macam lagi hilang dari perjalanan Karawang ke Priok. Dicek, cari supirnya, waduh suatu kakak, sebenarnya dicari kakaknya dia di daerah Banten sana, nggak ketemu, nggak ada yang kenal, RT-nya juga nggak kenal. Nah itu urusan. Ternyata ada penadahnya, kontainernya ketemu di rest area ditinggalkan. Terus itu GPS-nya itu dipantau juga, jadi kalau ada perbaikan dipantau. Jadi kalau ada orang sakit, dokter udah sembuhkan, kan juga gitu ya. Kalau mau sehari mendeskripsikan risiko yang potensi mengalami. Karena ada tujuan pertandingan, tapi ada risikonya, ada pemain belakang lawan, ada kiper. Nah, bagaimana cara melewati itu? Tentu lawan juga maksudnya menghalangi pencapaian tujuan pengadaan, pekerjaan, atau organisasi. Tujuannya apa? Sumber dan kategori risiko apa sih yang menjadi permasalahan apa gitu loh. Apakah peraturan pemerintah, apakah preman jalanan, kan ada jadi risiko juga kan. Supir dibentak-bentak, diperas, atau polisi mungkin terjadi ya. Kalau itu dibiarkan kira-kira apa yang terjadi? Risikonya apa? Kehilangan, tapi kalau kehilangan customer udah selesai. Dampaknya apa? Bisa juga nama baik suatu perusahaan seperti tercemar dan lain-lain. Hasilnya daftar risiko dan dokumentasinya. Tujuannya apa? Ketika karyawan tidak di situ, orang lain yang baru SOP bagaimana melakukan satu tentunya sudah selesai, nggak bisa kerja lagi. Oke, prosedur identifikasi proses yang terjadi dan apa sih prosesnya itu tadi disegang ya, SOP ya. Mulai buka, terima booking, komunikasi, terus booking ke pelayaran, ambil kontainer, muat kontainer, bawa ke pelabuhan, buat PEB, export declaration dan macam-macam sampai di tujuan. Kemudian bagi ke dalam beberapa seri yang bersiap operasionalnya, maksudnya detailnya jangan bahasa yang tidak membumikan oleh karyawan. Identifikasi risiko dari setiap operasi dan sifatnya. Lakukan pendataan berapa banyak, berapa lama, berapa risiko, berapa besar harus dijelaskan agar tahu bagaimana cara mengobati, agar tahu bagaimana cara menghindari peristiwa masa lalu. Ya, ada namanya 5 why. Apa why? Ada lagu ya, Lailah.
Ketika beberapa peristiwa berisiko benar-benar terjadi, cara termudah mengidentifikasi risiko di masa depan adalah berulang kali begini Pak. Kenapa lembur? Iya, karena banyak menyelidiki. Itu makanya ada 5 kali pertanyaan why. Ya. Kemudian kita dapat mengupas ya, mendetail gitu, tahu sebenarnya apa penyakitnya gitu. Satu persatu lapisan permasalahan hingga menemukan inti. Kita tahu apa intinya sebenarnya di mana. Jangan-jangan intinya adalah di manajemen. Jangan-jangan intinya adalah di supervise kemarin itu sendiri. Gitu ya. Teknik 5Y ini pertama kali dikembangkan oleh Sakichi Toyoda dan digunakan oleh Toyota Jepang untuk mengembangkan metodologi manufacturing perusahaannya. Jadi perlu pertanyaan why. Bagaimana solusinya? Jangan hanya bertanya why, tapi nggak dicari solusinya. Kenapa kamu sakit? Oh, begadang. Kenapa kamu begadang? Kenapa nilaimu C? Oh, saya membantu orang tua kerja. Kenapa dibantu orang tuanya? Karena punya ini bla bla bla. Terus nanti kalau kalian buat skripsi juga seperti itu. Ketika sidang akan ditanyakan, judulnya kenapa ini judul? Kenapa kamu perubahan masalahnya seperti ini? Semua ditanya kenapa, apa, dari mana asalnya, kenapa ini judulnya, kenapa begini. Harus bisa menjelaskan dengan baik. Kalau enggak nanti gagal waktu sidang skripsimu. Dari bab 1 sampai skripsi bisa bermanfaat bagi bukan hanya dunia akademik, kalau bisa dalam dunia perusahaan juga. Seperti yang dikatakan oleh why, atau mengapa, sebanyak 5 kali, sifat alami dari suatu masalah juga solusinya akan terjadi seperti jelas ya. Kayak polisi kan gitu, jawabannya sama atau beda. Kalau benar-benar dia jujur kan biasanya jawabannya sama, tapi kalau dia tidak jujur bisa beda. Nanti tidak jujur, dia lupa karena tidak dialami. Oke, ini ada problem solving the 5Y methods ya. The 5Y process was introduced ya, tadi diperkenalkan dalam produksi. Kenapa lambat, gitu. Kenapa produksinya jelek, seperti itu. Ask why this problem happen. Kenapa terjadi masalah ini, gitu ya. Kemudian to discover. Again, to go to deeper itu lebih dalam, gitu, jelas gitu. Jangan jadi abu-abu, tapi harus jelas. Gitu. Sampai Anda menemukan sebenarnya akar permasalahannya di mana. Ya. Kita selalu menyalahkan orang, ternyata masalah di diri kita sendiri. Gitu. Kemudian the intent, the root cause, and not necessarily superficial symptom are connected. Jadi maksudnya di sini kita ketemu sebenarnya apa sih akar permasalahannya di mana, kenapa terjadi sendiri, atau salahkan diri sendiri, atau yang salah orang lain, gitu ya. Kan ada gitu kan, orang lain apa istilahnya, orang lain makan nangka, kita yang kena getahnya, gitu. Jadi tidak tepat sasaran. Gitu. Kemudian ada namanya fishbone diagram, kalau kalian nanti biasanya sering ini ketika skripsi. Ini sebab akibatnya itu kan gitu. Ini disebut fishbone. Fishbone itu tulang ikan, karena tidak gambarnya. Kita dapat menunjukkan hubungan antara peristiwa berisiko dan penyebab. Kenapa? Oh, saya malas belajar. Kenapa malas? Oh, banyak pekerjaan. Nilainya C, mau nggak ke B, mau nggak ke A, seperti itu. Sebabnya dalam diagram sebab akibat. Sering digambarkan sebagai tulang ikan atau dikenal diidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek masalah. Kalau kargo itu telat, efeknya apa? Satu, penjualan tidak on time. Kalau penjualan tidak on time, customer bisa berpindah kepada produk lain, ya, karena nggak mau menunggu, karena tidak ada di toko, karena salah atau ada keterlambatan seperti tulang ikan itu mulai dari ekor ke kepala itu. Salah akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang mereka mencakup apakah karena manusianya yang nggak mampu, apakah karena tidak bagus, atau produksinya terlalu banyak. Nah ini contohnya tadi saya bilang fishbone, ini kan kayak tulang ikan ya. Ada fishbone diagram, ada di sini, ada mother nature, material, metodenya atau caranya, bagaimana sih mengukur, atau jangan-jangan masalahnya di orangnya, gitu. Selalu menyalahkan orang lain, tapi orang itu yang salah. Tentu nanti mempunyai efek, kan? Ya, dampaknya gitu. Kabur, customer kabur, tentu kita jadi rugi, nggak ada lagi keuntungan. Dikerjakan di rumah, ya. Coba cari salah satu contoh untuk analisa Pareto ini, berikan penjelasan ya, nanti di email salah satu contoh dan dipelajari Pareto. Kan di sini katakan menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap suatu kejadian. Apa sih? Kita dalam hidup kita apa sih yang paling pengaruh? Mama kah, bapak kah, tetangga kah, agama kah, apa budaya kah, atau lingkungan kah, macam diagram hal itu mungkin ya. Kalau sudah terjadi melalui kita pelajari, bukan hanya karena di kita sih, orang lain juga gitu kan. Kemarin COVID Indonesia bisa tiru kan, meniru yang bagus, jangan yang negatif. Pasal risiko berasal dari 20%. Nanti ini sebagai tugas bisa tuliskan.
checklist ketika ada risiko umum, ya dibuat checklistnya. Oh ini loh, dulu ada risikonya ternyata di gerbang utara Cikarang itu macet total. Terus pernah pas ke Tanjung Priuk lewat KBN Marunda di KBN jembatan KBN itu rusak jembatan. Ya risiko dianalisa semua. Oh ini pernah ada pengiriman barang, semua dianalisa, dibuat checklistnya, menjadi perhatian gitu ya yang paling utama. Tapi tidak bisa juga melupakan yang lain. Kadang-kadang hal kecil juga perlu diperhatikan. Nah, orang itu terantuk, pernah disajikan adalah checklist, ya. checklist. Truk itu sebelum keluar dari depo, dari garasi itu checklist. Mana banyak, oke bagus. Bagaimana radiatornya bagus, bagaimana olinya, oh bagus. Bagaimana remnya, oh tidak bagus, perbaiki kan gitu. Bagaimana lampunya hidup, semua lampu saya, oh hidup, 3 mati, 1 hidup. Bagaimana supirnya, ada pakai helm, apakah pakai sepatu safety shoe, apakah pakai baju itu, jadi semua checklist mana harus diperbaiki. Kemudian alat untuk mengumpulkan pendapatnya ada wawancara, bisa juga wawancara ya. Mas Irfan harus mengumpulkan informasi baru, cara perang gitu. Bagaimana Bu, kerjanya apa? Bu, kenapa masalah seperti ini? Apa pendapat Ibu? Atau kalau ada produk baru, Bu, Ibu lebih suka modelnya, apa suka kapasitas handphone, apa warnanya, apa datanya, apa harganya, gitu kan, macam-macam kan. Orang punya perbedaan pendapat gitu. Orang kaya kan dia tidak perlu harganya mau berapa dibayar, yang penting mungkin modelnya bagus. Bagi pengusaha yang perlu bisa bikin macam-macam gitu ya, bisa digunakan dengan nggak perlu model-modelan gitu kan. Tapi warnanya pink atau warna kuning dengan merah gitu ya. Jadi perbedaan pendapat itu diumpuk dan oke, ada yang disebut dengan metode Delphi, merupakan tindak lanjut dari kuesioner dasar dengan memungkinkan penyesuaian ulang terhadap pandangan narasumber. Metode ini memilih satu kelompok yang beranggotakan 15 ahli dalam supply chain dan mengirimkan masing-masing kuesioner ya. Bagaimana sih pendapat pribadi? Ya. Umpamanya model mobil deh gitu. Kamu gimana sih sukanya model mobil? Wah, saya suka yang begini, yang kayak robot, yang kayak saya suka yang pendek, saya suka yang kayak bisa off-road, macam-macam gitu ya. Pandangan-pandangan dikumpulkan dianalisis alat. Nah, ini ada namanya proses charting operasi, identifikasi risiko pada setiap saat. Ini kayak kegiatan yang berbeda, menambahkan informasi. Jangan sampai salah analisa gitu. Apa sih sebenarnya sumber risiko disebutkan ada disebut sebagai apa? Root cause, masalah atau bottleneck. Bottleneck tahu kan lehernya botol itu sumbat kan. Bagaimana agar itu tidak tersumbat? Misalnya bisa mendata kegiatan tulis pada kolom labelnya. Kemudian supply, oke, ada satu lagi format yang paling umum adalah menggunakan brainstorming terstruktur. Jadi untuk melakukan penyimpangan ya, ada yang tidak lazim. Kirim dari Bandung, tadi dari Cianjur jam 9 masih di Cikarang, pintu tol utama Cikarang. Ada penyimpangan yang tidak lazim. Mungkin ada kecelakaan, mungkin ada orang B itu nggak jelas, sebetulnya sampai hari ini nggak jelas kenapa. Kemudian mereka menyelidiki penyimpangan dan menemukan cara menghilangkan. Kalau umpamanya di kereta api, ada istilahnya on the track ya, tapi kalau sulit bahkan lain corrective action, bisa corrective action 1, corrective action kali on the track ya, perang dia dengan baik kan nanti jadi biasa, kalau bisa karena biasa jadi ahli, mengurangi. Baik, itulah materi kita untuk yang kelima. Di sini ada 6 orang lain tidak memberimu penghargaan. So saya pernah katakan kalau kita berbuat baik bukan hanya orang yang berbuat baik, alam juga memberikan. Bahkan dibilang hari Senin membantumu, hari Selasa membantumu, dan seterusnya. Oke, demikian pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di WA, tahu ya nomor WA saya, atau bisa di email juga. Tadi tugas yang saya kasih, tolong juga itu dikerjakan agar bisa lebih mengerti mengenai tadi analisa Pareto. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap menjadi orang baik, baik bagi keluargamu, baik lingkunganmu, baik dimanapun kamu tinggal. Terima kasih. Selamat malam.